Waktu itu sekitar tahun 1994. Rumah yang sekarang saya tempati, sebuah rumah ala kadarnya yang Bapak bangun di bantaran Kali Cibubur yang sangat besar. Kemudian keadaan memaksa kami untuk harus pindah dari rumah yang kami tempati sekarang ke rumah warisan nenek yang ada di Jawa. Ternyata rumah yang akan kami tempati itu menyimpan misteri mengerikan di bawahnya. Kita benar harus pindah, Bu? Tanyaku. Iya, Nak. Ibu kan sudah cerita. Setelah Bapak meninggal kemarin, banyak penagih hutang yang terus datang ke rumah. Bahkan sampai mengancam mau mencelakai kamu dan Gendis, adikmu, jawab ibu. Bapak meninggal 2 minggu yang lalu. Setelahnya, kami kaget ada banyak penagih hutang yang menagih ke rumah. Mereka bilang Bapak berhutang pada mereka. Tak hanya satu, tapi banyak. Jujur, kami tidak pernah tahu kalau Bapak berhutang. Tapi ibu sempat curiga setelah seorang temannya mengatakan sedang marak modus preman menagih utang pada anggota keluarga yang telah meninggal. Padahal belum tentu mereka berhutang. Ya, tapi apalah daya, seorang perempuan dan 2 anak kecil yang miskin bisa berbuat apa melawan mereka. Terus kita mau kemana, Bu? Kita tinggal di Jawa. Ada rumah peninggalan eyangmu di sana. Tidak ada yang akan mengusik kita selama kita di sana, ucap ibu. Ibu menceritakan tentang sebuah rumah di desa tempat kelahirannya. Dulu eyang memiliki banyak tanah dan kebun, namun semua sudah dijual dan diwariskan ke anak-anaknya termasuk ibu. Tapi ada satu rumah yang tidak pernah laku dijual. Saudara-saudara ibu pun tidak ada yang mau menempati karena rumah itu cukup berjarak dari desa dan tidak jauh berbatasan dengan hutan. Ya, beruntung ada yang mau membeli rumah yang sekarang kami tempati. Uangnya bisa kita pakai untuk renovasi dan model hidup di sana, tambah ibu. Rumah kami memang bangunan liar di bantaran kali. Tapi bapak dan ibu sudah membangunnya setengah tembok hingga cukup kokoh. Singkat cerita, sebuah angkutan umum sudah datang sejak tadi pagi. Itu adalah angkutan yang akan kami gunakan untuk pindah ke Jawa. Kami tidak membawa banyak barang. Sebagian perabotan sudah dijual dan sisanya diberikan ke pemilik rumah yang baru. Sudah masuk semua? Tanya Bang Jaki, supir yang akan mengantar kami. Sudah, Bang. Tinggal orangnya, kata ibu. Ngopi dulu aja, ada gorengan juga, balasku. Bang Jaki pun masuk ke rumah sembari menikmati kopi dan gorengan yang dibuatkan oleh ibu. Sementara itu, ibu memeriksa kembali barang-barang yang sudah masuk ke mobil. Tiba-tiba seorang temanku memanggil dari jauh. "Oh, Andre," tanyaku sembari menghampirinya.
"Ini kamu bawa ya," ucap Andre. Ada sebuah ukiran kayu berbentuk ular yang ia berikan padaku. "Apaan nih?" tanyaku. "Bawa aja. Aku dapat mimpi gak enak semalam," ucapnya. Andre menceritakan bahwa ia melihat aku dan keluargaku diincar sesuatu yang jahat. Ia memang dianggap anak yang cukup aneh di kampung. Warga sudah menganggap ocehannya sebagai bualan belaka. Tapi sepertinya ia berniat baik. Jadi tidak mungkin aku meledeknya. "Oke, makasih Nri," balasku. "Hati-hati ya. Sana jagain adikmu gendis," ucapnya sembari berlari meninggalkanku. Aku menerima benda itu dan menyimpannya di dalam tas pakaianku. Kemudian kami pun mulai naik masuk ke angkutan yang akan membawa kami ke tujuan. Menjelang maghrib, kami pun sampai di rumah yang akan kami tinggali. Sebuah rumah yang cukup berjarak dari rumah lain di desa. Rumahnya cukup besar. Semua dindingnya terbuat dari kayu yang sepertinya sudah berumur. Ada sebuah pohon besar di depan, namun pohon itu sudah kering dan tidak lagi berdaun. Saat Bang Jaki terparkir di depan rumah, ada seseorang yang segera menghampiri kami. Seorang pria kurus yang sedikit lebih tua dari ibu. "Oh, Pak Ngadimin," sambut ibu. "Lastri, gimana perjalananmu?" "Lumayan, Pak. Pas lagi panas-panasnya," jawab ibu. "Rumahnya saya sudah bersihkan, tapi ya seadanya. Lebih baik malam ini istirahat di rumah saya aja dulu. Besok baru beres-beres," ucap Pak Ngadimin. "Halah Pak, saya sudah ngerepotin minta dibersihkan, malah ngerepotin nginep lagi," balas ibu. Ibu menolak untuk mampir ke rumah Pak Ngadimin dan memilih untuk terus menurunkan barang dari mobil. Bang Jaki dan Pak Ngadimin pun membantu kami sementara ibu menyalakan lampu teplok yang sudah tersedia di tembok rumah. "Belum ada listrik, Bu?" tanyaku. "Sudah, tapi masih harus lapor PLN dulu biar dipasang lagi. Paling seminggu sudah nyala," balas ibu. Bang Jaki yang sedari tadi menurunkan barang terlihat cukup aneh. Sesekali ia berhenti melangkah dan menelan ludah. "Bang Jaki nginep dulu aja, baru pagi pulang. Ada kamar kosong kok," ucap ibu. Enggak. Saya langsung saja habis ini. Mau mampir dulu," ucapnya dengan canggung. Ia terlihat begitu waspada dengan rumah ini. "Mbak Lastri bener yakin mau tinggal di sini?" tanya Bang Jaki. "Iyalah Mas, sekarang cuma rumah ini yang bisa kami tinggali," balas ibu. Setelah membantu kami, Bang Jaki segera pamit. Padahal hari sudah larut malam. Pak Ngadimin pun mengantarkan kami makanan kecil dan minuman panas untuk kami dan buru-buru meninggalkan kami. Merasa cukup lelah, aku pun duduk di tikar yang sudah digelar
oleh ibu. Rumah kayu dengan lampu remang-remang merupakan pemandangan yang cukup asing untukku. Apalagi suasana hening seperti ini tidak pernah kurasakan di rumah kami sebelumnya. Tiba-tiba ada suara ketukan dari luar. Setahuku rumah kami cukup jauh dari warga lain. Aku malas mencari tahu dan memilih untuk tetap bersantai di tikar. Tapi suara itu mendekat ke jendela. Aku pun menoleh ke jendela. Sekelebat terlihat seorang nenek-nenek melintas di depan jendela rumah. Nenek-nenek itu berambut putih terurai berantakan dengan kebaya putih yang lusuh. Ia tertawa dengan mulutnya yang memerah. Sontak bulu kuduku berdiri. Tubuhku merinding. Aku tidak berani berjalan keluar jendela untuk memastikan dan memilih untuk menghampiri ibu. "Bu, ibu!" teriakku. Aku mencari ibu di kamar, namun di kamar hanya ada gendis yang tertidur. "Kenapa, Mukti?" teriak ibu yang suaranya terdengar dari dapur. Aku pun berlari menuju dapur menghampiri ibu. "Ada nenek-nenek, Bu. Serem. Di luar jendela," ucapku. "Nenek-nenek? Malam-malam begini? Jangan ngarang kamu. Udah kalau capek tidur duluan aja," balas ibu yang sedang membersihkan kompor tungku yang mungkin akan ia gunakan untuk masak besok. "Iya, Mas Mukti, tidur duluan aja. Nanti gendis nyusul," tambah gendis yang tengah minum susu yang sepertinya baru saja dibuatkan oleh ibu. "Hah? Loh, kok gendis? Kamu di sini?" tanyaku bingung. Tidak mungkin aku salah. Tadi aku melihat dengan jelas gendis tertidur di kamar. "Iya, minum susu dulu. Habis ini mau tidur," disuruh ibu, balasnya. Aku menelan ludah sembari menoleh ke kamar tempat aku melihat gendis tertidur tadi. Aku bantuin ibu aja deh," ucapku yang sedikit ragu untuk kembali ke ruang depan, apalagi ke kamar. Karena kamar yang lain masih berantakan. Malam itu kami tidur dalam satu kamar. Tapi walaupun lelah, malam itu aku sulit untuk tertidur saat mengingat kejadian tadi. Keesokan harinya, aku masih menganggap kejadian semalam sebagai perkenalan dari penunggu rumah. Itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan bila kita melihat hal-hal aneh di tempat baru. Sayangnya, lambat laun aku mulai mendengar desas-desus tentang rumah yang kutinggali. "Kamu kok berani tinggal di rumah itu?" Wisnu namanya. Dia teman yang baru kukenal beberapa hari ini. "Emangnya kenapa? Angker?" tanyaku. Wisnu terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu padaku. "Sini, tak ceritain, biar kamu hati-hati.
Tapi jangan bilang aku yang cerita, balas Wisnu. Aku semakin penasaran saat ia mengatakan hal itu. Memangnya ada hal apa di rumah yang kutinggali? Kamu pasti wes tahu kalau rumah itu lama nggak ditinggalin kan? Tahu nggak kami nyebut rumah itu dengan sebutan apa? Aku menggeleng. Rumah demit, ucap Wisnu. Dia bercerita bahwa setiap anak-anak, bahkan warga desa yang tidak berkepentingan dilarang untuk mendekat ke rumah ini. Banyak isu mengerikan yang ia dengar. Dulu pernah ada yang lewat rumahmu itu dan nemuin mayat terbaring di pekarangan. Mayatnya sudah membiru tapi matanya melotot. Dia memanggil orang kampung untuk evakuasi. Tapi pas balik ke sana, mayatnya sudah nggak ada, ucap Wisnu. Aku cukup merinding mendengar ceritanya. Rasanya aku semakin tidak yakin untuk tinggal di rumah ini. Cerita dari Wisnu membuatku kepikiran. Aku penasaran apa ibu sudah tahu tentang keadaan rumah ini sebelum memutuskan untuk pindah. Menjelang maghrib pun aku bergegas untuk pulang. Di kampung ini setelah azan, seluruh kampung akan menjadi sepi. Jarang sekali ada yang keluar rumah. Untungnya ibu sudah menyalakan lampu luar. Setidaknya setelah listrik menyala, rumah ini tidak terasa menyuramkan seperti awal kami datang. Hah, jangan ke atas. Aku nggak bisa nangkap kamu. Saat memasuki rumah, aku mendengar suara gendis yang berbicara dengan seseorang. Aku pun menghampirinya ke kamar dan menyaksikan sedang menatap ke sudut langit-langit rumah. Gendis, kamu bicara sama siapa? Tanyaku. Gendis pun menoleh ke arahku. Ia pun menggeleng menjawab pertanyaanku. Tadi Mas Mukti dengar kamu ngomong sama orang loh. Tanyaku lagi. Gendis menggeleng lagi dan berlari keluar melewatiku menuju ke arah ibu di dapur. Aku pun memperhatikan sekeliling kamar dan tidak melihat ada siapapun di kamar itu. Mau mandi dulu atau makan dulu? Tanya ibu yang sudah selesai mempersiapkan makan malam kami. Makan dulu aja mas, ajak Gendis. Oke, jawabku singkat. Aku dan Gendis makan berdua sementara ibu menemani kami sembari mengupas bawang merah untuk dimasak besok. Gendis, tadi kamu ngomong sama siapa? Jangan bohong loh. Tanyaku di depan ibu berharap ibu bisa mengetahui apa yang sedang kudengar. Enggak ngomong sama siapa-siapa, balasnya. Tapi ia menjawab sembari makan tanpa menoleh ke arahku. Aku tahu dia berbohong. Jangan bohong, ucapku dengan santai. Tapi sepertinya Gendis kesal karena aku menekannya. Ya udah, kalau Mas Mukti mau tahu, ntar juga ketemu, jawabnya sembari membawa piringnya ke tempat cuci piring dan meninggalkanku.
Aku mengernyitkan dahi, tak mengerti dengan apa yang ia maksud. Aku pun menceritakan pada ibu tentang kejadian tadi. Tapi ibu menganggap bahwa gendis sedang asik bermain dengan imajinasinya. Namanya juga anak kecil, mungkin ngobrol sama bonekanya atau teman khayalannya, jawab ibu dengan tenang. Malam ini aku sudah tidur di kamarku sendiri, sedangkan gendis tidur bersama ibu. Ini adalah salah satu hal baik dari rumah baruku. Aku bisa punya kamar sendiri di sini. Radio tape adalah satu-satunya hiburan di tempatku ini. Pilihanku kali ini jatuh pada kaset Bass Jam untuk menemaniku sampai waktu tidur. Aku bernyanyi di depan mengikuti nada di lagu itu sembari bergaya layaknya vokalis band. Mungkin sedikit kekanak-kanakan, tapi ini cukup seru. Apalagi aku tidak bisa berharap menonton televisi bersama di pos ronda seperti dulu. Di desa ini jarang yang memiliki televisi. Kalaupun ada, masih hitam putih. Nyanyianku terhenti oleh suara tawa yang tiba-tiba terdengar. Hah, apa itu gendis? Bukan. Suara tawanya berbeda dengan gendis. Merasa mulai tidak nyaman, aku pun mengecilkan radioku.